Pada hari ini kita akan belajar tentang kesetaraan pria dan wanita. Ya. Baik anak-anak, kalian sudah menjawab bahwa kalian sehat, kalian luar biasa. Pada hari ini kita berjumpa kembali bahwa minggu kemarin kita sudah belajar tentang saya atau aku sebagai pribadi yang unik. Ya, dalam keunikan itu yang jelas bahwa hidup antara laki-laki dan perempuan. Setelah itu pada hari ini kita akan belajar tentang kesetaraan pria dan wanita. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang kesetaraan pria dan wanita, Bapak akan absen dulu, ya. Bagaimana kalian hadir semua pada hari ini? Hadir semua. Oke, luar biasa. Berarti kalian sehat-sehat semua ya. Hadir semua berarti kita sehat-sehat semua dan siap untuk menerima pelajaran pada hari ini. Baik, kita awali rangkaian kegiatan kita. Kita mengundang Tuhan untuk hadir bersama kita dalam proses belajar kita pada pagi hari ini, yaitu kesetaraan pria dan wanita. Bapak mengundang anak-anak kami Tresia untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Tresia. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Sebelum berdoa, marilah kita angkat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu dan terimalah hingga pagi hari ini. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai materi kami, yaitu tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Semoga apa yang dipelajari Bapak Guru kami dapat kami pahami. Bapa, hanya doa yang singkat dan sederhana ini yang dapat dilakukan dalam tangan-Mu lewat pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik anak-anak. Tadi kita sudah doa bersama yang dipimpin oleh Tresia yang memimpin doa tadi, meminta kepada Tuhan untuk menjaga dan melindungi kita agar belajar kita pada hari ini tentang apa? Kesetaraan pria dan wanita. Baik, adapun tujuan pembelajaran yang perlu kalian ketahui bahwa tujuan pembelajaran berkaitan dengan kesetaraan pria dan wanita adalah peserta didik mampu menguraikan jati dirinya sebagai perempuan atau laki-laki yang saling melengkapi dan sederajat serta bersyukur kepada Allah yang menciptakannya. Mereka dengan peran masing-masing melalui kitab suci. Di kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27, dilanjutkan ayat 31. Dan yang kedua di kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 28. Di sana menjelaskan kemudian Katekismus Gereja Katolik juga pada artikel 371 sampai 373. Nah, sehingga pada akhirnya kalian atau peserta didik bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam menerapkan sikap saling menghargai sebagai perempuan atau laki-laki dan saling melengkapi dan sederajat. Itu adalah tujuannya. Kita belajar tentang kesetaraan pria dan wanita. Dari kesetaraan pria dan wanita, kita dapat melihat tentang pemahaman tentang kesetaraan pria dan wanita. Laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai citra Allah yang memiliki derajat yang sama. Ya, tidak ada yang membedakan bahwa kau ini kulit hitam, kau ini laki-laki, tidak. Semuanya dapat berguna. Semuanya menjadi baik di mata Tuhan. Nah, karena kita semua memiliki derajat yang sama. Yang kedua, bahwa pria dan wanita diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi dan menjadi teman hidup, ya, menjadi teman hidup. Yang ketiga, bahwa hubungan pria dan wanita adalah hubungan yang suci dan sepadan. Hubungan pria dan wanita adalah hubungan yang suci dan sepadan. Dari ketiga pemahaman yang sangat bermakna berkaitan dengan kesetaraan pria dan wanita. Yang berikut, untuk menyatakan bahwa wanita sungguh-sungguh merupakan kesatuan dengan pria, maka Tuhan menciptakan wanita itu dari tulang rusuk pria. Menciptakan wanita dari tulang rusuk pria. Kenapa Tuhan tidak menciptakan dari tulang kaki, tidak menciptakan dari tulang kepala?
harus menciptakan dari tulang rusuknya pria. Supaya apa? Supaya kaum perempuan itu bisa dilindungi oleh kaum laki-laki. Bukan untuk dihina atau bukan untuk ditendang atau bukan untuk dikop seperti bola ketika bola datang pakai kepala, atau bukan menciptakan dari tulang tangan ketika perempuan salah harus dipukul, tapi diciptakan dari tulang rusuk supaya kita bisa melindungi tulang rusuk ini. Tangan kita kan di bawah ini bisa melindungi mereka, menjaga mereka. Maka kaum perempuan itu harus dijaga dan harus bentuk-bentuk perendahan martabat kaum perempuan seperti apa yang sering terjadi dalam masyarakat. Ini sebuah pertanyaan untuk penyemangat kita memulai. Kira-kira ada yang tahu nggak bentuk-bentuk perendahan martabat kaum perempuan seperti apa yang sering terjadi dalam masyarakat? Ayo, ada yang tahu? Oh, Pak. Ya, silakan, Kristus. Dari itu dari perempuan yang pulang dari Lalang, Pak. Soalnya bawa Silakan. Bawa apa kira-kira? Lalang. Oh, tekalan. Apa lagi? Itu berisi yang bukan kerjaannya wanita, seperti kayu api. Ada, Tresia. Kira-kira bentuk-bentuk perendahan martabat kaum perempuan seperti apakah yang sering terjadi dalam masyarakat? Ayo. Hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah, setelah itu dia tidak bertanggung jawab, ya. Iya, Pak. Rendah-rendah martabat kaum perempuan. Yang lain lagi, masih ada? Pelecehan, Pak. Pelecehan. Masih ada lagi? Ya, baik. Apa yang dijawab oleh kalian itu sudah benar semua. Bagus. Bahwa kaitan yang pelecehan rendah martabat kaum perempuan itu disuruh-suruh. Sedangkan kalau pulang dari ladang laki-laki ini hanya pegang parang saja. Kaum perempuan yang mulai pegang sayur, pegang pokoknya semua barang-barang dari ladang itu dipikul semua oleh kaum perempuan. Inilah bentuk kita merendahkan martabat kaum perempuan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kedudukan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat? Tadi kita melihat tentang rendahnya martabat kaum perempuan banyak, dan ternyata sekarang kita bangkit kembali. Bagaimana kedudukan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat? Ayo. Sama. Ya, sama, kedudukannya sama ya. Kedudukan perempuan laki-laki di masyarakat sama. Ya, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ya, seperti itu. Ada lagu bilang di mata Tuhan semua sama. Ya, di mata Tuhan semua sama. Tiada satu yang lebih dari yang lain. Ada Dia, yang ada hanyalah kemunafikan berselubung kedamaian. Ternyata di mata Tuhan itu kita semua itu sama. Tidak ada yang membedakan. Oh, si Mary, si Novi, si si Tresia, Maria, si siapa namanya tuh, Hengki. Semua kita ini adalah sama. Satu ciptaan yang diberikan oleh Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kedudukan laki-laki dan perempuan di mata Allah? Yang jelas tadi kalian sudah menjawab bahwa kedudukan kaum perempuan dan laki-laki di mata Allah kita semua adalah sama. Tidak ada yang membedakan satu dengan yang lain. Sekarang kita sama-sama melihat, nonton video ini. Setelah kita nonton video ini, Bapak akan mengajak kepada kalian untuk apa pesan video ini untuk kita, ya. Semua kita wajib jawab. Semua kita tidak duduk berkelompok. Nanti masing-masing pesan untuk diri dia itu apa, ya. Bukan pesan untuk kelompok, tapi pesan untuk dirinya itu apa di hasil dari kita nonton video ini. Oke? Ya. Oke. Ayo, selamat kita menonton. Seorang laki-laki bernama Abraham. Nama adalah harapan. Begitu pula harapan orang tuanya dan dia bisa seperti seorang sosok Nabi Abraham. Bertanggung jawab hingga tak boleh jengkel ataupun menangis. Berusaha menjadi seorang gentleman yang menurutnya itu adalah hal yang bisa membuat dia diidamkan. Habis mati apa? Aja. Ya masa cowok sih nggak usah. Tapi semua pandangan itu berubah hari itu. Ya. Mengapa kita harus memilih untuk berbeda jika nyatanya
kita bisa bekerja sama untuk saling menjaga. Baik, setelah kita nonton video tadi, kita nonton bersama, kita pahami, kita dalami, semua berkaitan dengan kisah cerita dalam video tadi. Apa pesan kaitan dengan video tadi untuk kita semua? Ayo, yang angkat tangan. Ya, silakan Mili. Dari video tersebut mengajarkan kita bahwa hidup tidak hanya bergantung pada laki-laki, dan sebaliknya hidup juga tidak bisa bergantung pada diri sendiri. Dan dari video tadi mengajarkan kita untuk saling menghormati dan menghargai sesama. Ya, baik, terima kasih. Ya, tepuk mantul untuk Meli. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Baik, terima kasih Meli. Pesan video tadi mengajarkan kepada kita untuk tidak bergantung pada laki-laki dan laki-laki tidak bergantung pada perempuan. Begitupun mengajarkan kepada kita bagaimana membangun kerjasama yang baik. Ya, baik. Satu lagi, kira-kira ada? Masih ada? Saya Pak. Oke, Nurul, silakan Nurul. Pesan dari video tadi, kita harus berani bertanggung jawab dan kita harus mewujudkan mimpi kita dengan tekad yang kuat. Oke, terima kasih. Tepuk mantul untuk Nurul. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Oke, terima kasih Nurul. Mengajarkan kepada kita bahwa kita harus punya tekad ya, tekad yang kuat untuk merubah. Bapak yang mengajar kepada kita bahwa pesan video tadi apa yang sudah kalian jawab, baik Mili maupun Nurul itu semuanya sudah benar sekali, mengajarkan kepada kita untuk hidup tidak bergantung pada orang lain. Hidup tidak bergantung pada perempuan, hidup tidak bergantung pada laki-laki. Hidup bersama untuk membangun sebuah mimpi, untuk mewujudkan sebuah mimpi, sebuah cita-cita, maka membangun yang namanya hidup bersama. Mau hidup bersama maka hasilnya itu akan memuaskan juga. Tapi kalau berjalan sendiri, di satu berjalan sendiri, hasilnya juga tidak akan memuaskan. Hasilnya tidak ada. Tapi kalau kita hidup bersama, berjalan bersama, membangun komunikasi bersama, maka yakin bahwa akan menghasilkan yang memuaskan. Baik. Sekarang kita lihat dari kesetaraan pria dan wanita, kita lihat pesan kitab suci ya di dalam Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 23. Kita sama-sama membaca di kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 23. Ya, sama-sama. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung udara di bawah tanah semuanya pada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu pada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak mempunyai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu tusuk daripadanya, lalu menutup tempatku dengan daging. Dan di tusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunlah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkata manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Baik, demikianlah Injil Tuhan. Ya, dari kitab Kejadian itu ya, dibicarakan tentang kesetaraan pria dan wanita. Si wanita ini diambil dari tulang rusuk, maka
laki-laki harus mengatakan, inilah dia yang diambil dari tulangku, yang diambil dari tulangku dan daging dari dagingku, yang akan dinamai dia perempuan. Karena kita lihat di Katekismus Gereja Katolik artikel 371 sampai 373. Sama-sama ya, nanti Bapak bagikan LKPD termasuk dengan Katekismus Gereja Katolik artikel 371 sampai 373. Nanti kita baca bersama, baru kita kerjakan. Setelah itu kita diskusi, Bapak kasih waktu untuk diskusi. Setelah itu presentasikan di meja masing-masing, kita yang lain untuk mendengarkan. Oke? Ya. Sabda Allah menegaskan itu bagi kita melalui berbagai tempat dalam kitab suci. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian bab 2 ayat 18. Dari antara binatang-binatang, manusia tidak menemukan satupun yang sepadan dengan dia. Kejadian bab 2 ayat 19 sampai 20. Wanita yang Allah bentuk dari rusuk pria dibawa kepada manusia. Lalu berkatalah manusia yang begitu bahagia karena persekutuan dengannya. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Kejadian bab 2 ayat 23. Pria menemukan wanita itu sebagai aku yang lain, sebagai sesama manusia. Pria dan wanita diciptakan satu untuk yang lain. Bukan seakan-akan Allah membuat mereka sebagai manusia setengah-setengah dan tidak lengkap, melainkan Ia menciptakan mereka untuk satu persekutuan pribadi, sehingga kedua orang itu dapat menjadi penolong satu untuk yang lain. Karena di satu pihak mereka itu sama sebagai pribadi atau tulang dari tulangku, sedangkan di pihak yang lain mereka saling melengkapi dalam kepriaan dan kewanitaannya. dalam kehidupan bermasyarakat langsung ke depan. Ya baik anak, setelah kita mendengar kita Katekismus Gereja Katolik artikel 371 sampai 373 tadi, ada pun pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk kita jawab, ya, untuk kita jawab. Ya Bapak bagikan lembar kerja tadi, kalau kita jawab per kelompok masing-masing. Bapak minta kesediaan untuk kelompok 1 bisa menjawab apa itu kesetaraan gender. Ya, silakan kelompok 1 untuk menjawab. Gender merupakan perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender itu berasal dari bahasa Latin genus, yang berarti jenis atau tipe. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Lebih singkatnya, gender dapat diartikan sebagai suatu konstruksi sosial atas seks, menjadi peran dan perilaku sosial. Menurut ilmu sosiologi dan antropologi, gender itu sendiri adalah perilaku atau pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang sudah dikonstruksikan atau dibentuk di masyarakat tertentu dan pada masa waktu tertentu pula. Sekian. Ya, baik. Terima kasih. Bagaimana pandangan kitab suci Kejadian bab 1 ayat 18 sampai 23 mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan? Jawabannya, pria dan wanita diciptakan satu untuk yang lain. Bukan seakan-akan Allah membuat
membuat mereka tidak baik kalau tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia, sebagai manusia setengah-setengah dan tidak lengkap, melainkan dia menciptakan untuk satu persekutuan pribadi, sehingga kedua orang itu dapat menjadi penolong satu untuk yang lain. Karena di satu pihak mereka itu sama sebagai pribadi, tulang dari tulangku, sedangkan di lain pihak mereka saling melengkapi dalam kepriaan dan kewanitaan. Sekian jawabannya. Dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 372 dijelaskan pria dan wanita satu untuk yang lain supaya mereka saling memiliki kedudukan. Laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Oleh karena itu semua diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, dan keduanya hadir sebagai penolong bagi satu dengan yang lain. Sekian. Upaya untuk mewujudkan kesetaraan dalam masyarakat yang dapat kita lakukan, mendukung kaum perempuan untuk menjadi pemimpin dalam masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sudah? Sudah, Pak. Ya, baik. Anak-anak, setelah kita membaca artikel 371 sampai dengan 373 dengan lembar kerja yang Bapak berikan tadi, apa yang dijawabkan oleh kalian semua itu adalah hal yang sangat benar. Kenapa Bapak mengatakan demikian? Kalian menjawab sesuai dengan apa yang diharapkan, yang jelas bahwa bagaimana memperjuangkan gender, bagaimana pemahaman kalian tentang gender, dan yang kedua, bagaimana pemahaman kalian tentang di Katekismus Gereja Katolik artikel 372, dan semua apa yang dijawabnya itu sudah benar sekali. Dan tinggal bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita setiap hari sebagai pelajar, sebagai anak sekolah, apa yang harus kita lakukan. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang memberikan sedikit pemahaman tentang manusia pribadi yang unik antara kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dalam kebudayaan tertentu, masyarakat kita masih banyak ditemukan pandangan yang menganggap bahwa laki-laki lebih berharga dibandingkan dengan perempuan. Ya, itu sering terjadi. Ya, itu sering terjadi bahwa kita menganggap bahwa laki-laki itu lebih berharga daripada perempuan. Perempuan itu selalu dinomorduakan. Ya, perempuan selalu dinomorduakan. Perempuan itu tugasnya kau tukang nyuci loh. Kami laki-laki ini terima bersih. Perempuan tugasnya kamu itu masak. Kami laki-laki terima bersih hanya untuk makan. Seperti apa yang dikatakan oleh Filipus tadi, kalau pulang dari ladang, perempuan itu pikul semua barang dari ladang, laki-laki tinggal jalan santai saja, pegang parang satu dengan rokok di tangan, ya sudah, itu saja. Nah, itu pandangan yang sering terjadi di dalam kehidupan kita setiap hari itu. Yang kedua, anak laki-laki sering dianggap adalah masa depan karena ia menjadi tulang punggung keluarga. Hal itu disebabkan karena laki-laki dianggap pribadi yang kuat dan dapat menguasai banyak hal. Laki-laki adalah kebanggaan keluarga. Itu sering terjadi, anak-anak. Ketika di kampung, ketika di dalam keluarga kita ada yang hamil, tiba-tiba yang melahirkan itu perempuan. Banyak yang menyesal. Oh, dapat perempuan, coba laki-laki. Benar nggak? Benar. Benar kan? Benar sekali bahwa ketika kalian melihat ada ibu-ibu melahirkan, tiba-tiba yang datang itu adalah perempuan. Lalu si bapak bilang, aduh, hai, kenapa datang perempuan? Coba laki-laki. Nah, karena dalam benak kita selalu menganggap bahwa laki-laki itu sebagai tulang punggung dalam keluarga. Laki-laki itu menjadi sebuah kekuatan untuk membangun kehidupan keluarga. Nah, yang ketiga, anak perempuan dipandang sebagai pribadi yang lemah dan kurang mampu menjadi pemimpin dalam keluarga. Maka sering kita jumpai ada orang tua yang merasa kecewa ketika mengetahui bahwa anak yang lahir ternyata adalah anak perempuan. Yang seperti Bapak jelaskan tadi ya. Nah, kalau memandang bahwa perempuan itu adalah kelompok yang lemah, kasihan kan? Ya kasihan. Nah,
Sekarang kita lihat, dalam banyak hal, ada laki-laki lebih sering banyak mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang tinggi, dan perempuan kurang memperoleh kesempatan yang sama. Inilah disebut budaya patriarki, yakni budaya memandang kedudukan kaum laki-laki lebih penting daripada kedudukan kaum perempuan. Hal-hal yang Bapak jelaskan tadi, ya, hal-hal yang Bapak jelaskan tadi, itulah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita, yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita lihat upaya untuk mewujudkan kesetaraan dalam masyarakat yang dapat kita lakukan. Upayanya apa? Supaya hal yang terjadi tadi, bahwa kaum perempuan itu adalah, menganggap kaum perempuan itu adalah orang yang lemah, kaum laki-laki adalah orang yang kuat. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Ayo kita lihat sama-sama. Yang pertama, kita harus mengakhiri diskriminasi terhadap semua wanita dan anak perempuan. Yang kedua, kita meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam berbagai kegiatan. Contohnya tadi seperti dijawab oleh Filipus tadi, kelompoknya Filipus, bahwa mendukung perempuan untuk menjadi pemimpin. Ya, kita mendukung perempuan untuk menjadi pemimpin. Itu harus kita tingkatkan. Kita percayakan kepada perempuan untuk menjadi pemimpin. Ketika ada kegiatan, ayo ibu-ibu, ayo kamu harus bisa. Perempuan, aku udah bisa. Jangan, kita semua ini sama. Oke? Yang berikut, menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik di ranah publik maupun pribadi. Hal ini termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual pada perempuan dan anak. Pola ini yang perlu kita jauhi. Ya. Yang keempat, kita meningkatkan pelayanan umum dan kebijakan publik yang lebih pro terhadap perempuan. Ya. Kita meningkatkan pelayanan umum dan kebijakan publik yang lebih pro, lebih mendukung kepada kegiatan-kegiatan perempuan. Kita lihat sama-sama pria dan wanita menurut kitab Kejadian. Pria dan wanita diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi, untuk menjadi teman hidup. Pria dan pria saja tidaklah lengkap. Allah sendiri berkata, tidaklah baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kita lihat bersama pandangan pria dan wanita menurut Katekismus Gereja Katolik. Katekismus Gereja Katolik artikel 371 sampai 373 menyebutkan bahwa pria dan wanita diciptakan satu untuk yang lain. Bukan seakan-akan Allah membuat mereka sebagai manusia setengah-setengah dan tidak lengkap, melainkan Ia menciptakan mereka untuk satu persekutuan pribadi, sehingga kedua orang itu dapat menjadi penolong satu untuk yang lain. Sekarang kita lihat soal panggilan Tuhan bagi laki-laki dan perempuan merupakan masing-masing berkembang dan memperkembangkan diri menjadi laki-laki sejati dan perempuan sejati. Ya, kita menjawab panggilan Tuhan itu, kita untuk menjadi laki-laki yang sejati dan menjadi perempuan yang sejati. Yang berikut, menjadi penolong adalah yang sepadan dengan dia, artinya yang memiliki kedudukan yang sama, dan ini adalah manusia yang lain. Dengan adanya manusia yang lain, memungkinkan manusia membangun relasi satu sama dengan yang lain. Ya, kita tidak bisa hidup sendiri tanpa ada orang lain. Kalau kita hidup sendiri, bingung kita mau ngomong dengan siapa. Tapi kalau kita hidup bersama, kita bisa berdialog, kita bisa membangun komunikasi baik dengan sesama. Baik, semuanya sudah jelas berkaitan dengan kesetaraan pria dan wanita. Yang jelas bahwa peneguhan yang Bapak berikan kepada kalian mulai dari arah dari Biblis tadi, dari kitab suci, kitab Kejadian, dilanjutkan dengan Katekismus Gereja Katolik, dan berkaitan dengan kehidupan kita setiap hari. Bapak berharap bahwa semuanya kita ini adalah sama, baik perempuan maupun laki-laki, seperti lagu yang Bapak nyanyikan tadi berkaitan dengan di mata Tuhan semua sama, tiada satu yang lebih dari yang lain. Oleh karena itu, kita menjaga kebersamaan ini agar kita tetap satu, tetap kokoh untuk membangun kehidupan di muka bumi ini. Akhirnya, mari kita akhiri rangkaian kegiatan kita ini dengan berdoa. Setelah kita doa bersama, kita baca bersama doa yang sudah disiapkan di depan, doa bersama diambil dari kitab suci. Setelah itu kita tutup dengan lagu, dengar dia panggil nama saya, yang jelas bahwa
baik perempuan maupun laki-laki, kita sama-sama mendengar apa yang dipanggil Allah. Untuk itu Allah memutuskan lagi kepada kita untuk berkarya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak mengajak kepada anak kami, siapa yang memimpin doa kita pada hari ini? Oh ya, anak kami Joko untuk memimpin kita di dalam doa. Mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Mari kita angkat sejenak. Kita angkat tenaga kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat-Mu. Engkau telah membimbing kami pada kegiatan hari ini. Engkau membimbing kami dari awal, pertengahan hingga akhir ini, kami bisa melaksanakannya dengan baik. Ya Bapa, semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kami selanjutnya. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau membimbing dan memberkati kami dalam perjalanan. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu lewat perantaraan Yesus Kristus, Putra Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akhiri pertemuan kita nyanyi bersama, kita mendengar panggilan Tuhan untuk kita. Ya, kita akan dengar panggilan Tuhan untuk kita. Sebelum kita mendengar panggilan Tuhan untuk kita sama-sama dulu kita baca ini. Sebagai 1, 2, 3. Tuhan meninggikan orang jahat. Haleluya. Pujilah dari hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya Tuhan selesai sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai pada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat langit dan bumi, yang mendengarkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukan di laut bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan-bangsawannya. Ia mendudukan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak. Penuh sukacita, haleluya. Sama-sama mendengar nyanyi. Terima kasih kita sudah mendengar panggilan dari Tuhan untuk kita berkarya dalam
kehidupan kita setiap hari. Kalian sebagai pelajar, dengarlah panggilan Tuhan yang sebenarnya dan jalani dalam kehidupan sesuai dengan arahan dari Bapak Ibu Dewan Guru. Dan Bapak Ibu Dewan Guru, bagaimanapun kalian, walaupun kalian jatuh berkali-kali, walaupun kalian jatuh, dan kami berusaha untuk membangkitkan kembali kalian. Oleh karena itu, kami mengakui bahwa kalian adalah anak-anak kami, dan kami akan siap untuk membangkitkan kembali kalian bila mana kalian jatuh. Mari kita membangun kebersamaan kita, karena kalian baik perempuan maupun laki-laki adalah sama, kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Mari kita membangun kebersamaan ini agar apa yang kalian harapkan, apa yang kalian cita-citakan dapat tercapai sesuai dengan rencana Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua. Sampai kita berjumpa lagi di minggu depan. Pagi, Pak.